Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mengerjakan aktivitas sepanjang hari ini, biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sepanjang istirahat kami. Terima kasih buat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami untuk kami bisa mengerti kebenaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan kita hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita tahu setiap perusahaan, bahkan banyak perusahaan menyewa konsultan untuk kemajuan manajemen, untuk kemajuan perusahaan mereka. Konsultan dalam bidang manajemen, konsultan dalam bidang keuangan, perpajakan, bahkan kalau di sekolah, konsultan pendidikan dan sebagainya. Dalam dunia bisnis juga sama. Ya, banyak orang belajar dari orang-orang yang lebih profesional. Supaya apa? Tujuannya bisnis mereka juga mengalami perkembangan. Ya. Mari, kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca, Allah kita sumber hikmat. Allah kita adalah Allah yang menciptakan kita. Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dialah yang seharusnya menjadi tempat pertama untuk kita mencari kebenaran, mencari solusi, mencari jawaban. Firman Tuhan berkata, jika kamu kekurangan hikmat, minta kepada Allah. Sekali lagi, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Ketika sebuah masalah datang, tantangan datang, ketika kita menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup kita, biasanya kita membaca buku, berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang lebih senior secara rohani, atau menjajah internet. Kita juga mungkin bisa belajar dari banyak seminar-seminar, dari buku-buku, dari lokakarya tentang pernikahan, mendidik anak, tentang keluarga, dan sebagainya. Semua itu tidak salah, tapi jika kita mengandalkan itu, suatu hari kita tidak akan pernah terpuaskan oleh hal-hal itu. Namun pagi hari ini, izinkan Tuhan mengingatkan kita bahwa ada sumber segala hikmat, adalah sumber yang lebih dari yang kita bisa andalkan di dunia, yaitu Allah sendiri. Allah kita sumber hikmat. Dialah yang mengerti kehidupan kita. Dialah yang mengerti setiap tantangan yang ada di depan kita. Dialah sumber solusi bagi masalah kita. Dialah yang sanggup mengangkat setiap beban dan masalah kita. Dialah yang sanggup memulihkan hubungan kita. Firman Tuhan berkata, jika kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Dia, maka Dia akan memberikan dengan murah hati dan tanpa membangkit-bangkit. Sekalipun ketika kita datang kepada Allah, kita sudah dalam persoalan yang besar, dalam masalah yang besar. Ingat, Tuhan kita bukan Allah yang membangkit-bangkit. Tuhan kita tidak akan menghukum kita. Justru Dia akan senang ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan kita seharusnya menjadi tempat pertama untuk kita berkonsultasi. Dia adalah Allah yang melebihi segala konsultan ternama.
Dia adalah pribadi yang sangat bisa kita andalkan. Mari di hari ini biarlah kita boleh kembali kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikannya bagi kita dengan murah hati dan tanpa membangkit. Allah kita sangat mengenal pribadi kita. Dia rindu untuk kita bisa menggali firman Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan solusi langsung dari firman Tuhan, bukan mendapat solusi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan pasti akan berbicara kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renung. Dan Tuhan juga rindu untuk kita bisa mengutarakan setiap kebutuhan kita, walaupun Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi Dia rindu bercakap-cakap dengan kita, bersekutu dengan kita. Mari Bapak Ibu kembali kepada Tuhan. Dia mengundang, Dia menunggu kita, Dia menantikan kita. Dia pasti akan menuntun kita, karena Dia berjanji Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kita. Roh Kudus-Nya ditempatkan di hati kita untuk menuntun kita, menyertai kita, mengajari kita, menghibur kita, mengingatkan kita akan semua kebenaran. Izinkan pagi hari ini Tuhan menjamah kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah sumber hikmat bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan menjadi tempat yang pertama bagi kami, untuk kami bisa mengutarakan setiap kebutuhan kami. Kami bisa menjadi tempat bercerita kami mengenai beban, mengenai semua permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati aktivitasnya sepanjang hari ini. Selamat bertugas.